Rama Anggara Putra, asal Bandung. Kebetulan saya sebagai tukang ngedrip pengkolan tukang ngedrip pengkolan yang suka ngedrip gitulah ya. Dulu tuh tahun 2011 akhir mau ke 2012. Waktu itu mobil ini sangat tidak, maksudnya dalam keadaan mati ya, maksudnya dalam keadaan rusak gitu. Dulu itu tahu dari teman. Jadi teman saya beli mobil ini. Jadi asalnya teman saya dulu nih ada namanya Fahmi Mbel lah. Kalau anak-anak Bandung pasti tahu lah namanya Mbel ya. Ya waktu itu beli mobil ini dalam keadaan ya nggak bisa maju, bisanya cuma mundur doang. Waktu itu dibeli sama dia, terus pas udah jadi rencananya dia tuh ngebangun mobil ini cuma dengan style yang berbeda gitu, bukan drifting. Dia ngelewat pakai mobil ini. Nah itulah kesan pertamanya saya ketemu sama mobil ini. Waktu itu pas dia baru beres mobilnya, sama saya langsung ditawar. Karena emang ya gitulah ya, kalau misalkan kita udah seneng mobil, kayak kita udah suka sama sesuatu, ya udah gitu. Beda dengan kita beli mobil dengan asal-asalan kan gitu. Feelnya nggak dapet. Tapi kalau misalnya kita pertama aja udah jatuh cinta, kadang-kadang pengen tetap aja itu gitu kan. Namun rek dijual, namun dikasih sakit. Jadi kalau nggak dijual, kalau mau dijual jangan ke siapa-siapain gitu kan. Langsung hubungin saya gitu. Nyatanya pas 2012 awal-awal dia ngubungin, "Mang, katanya ini mau dijual nih mobil." Ya udah dari situ langsung dilihat keadaannya segala macam, negosiasi, ya dapet lah mobil ini. Jadi sebenarnya barang mobil ini tuh 2012 awal-awal lah ya. Banyak susah, ada pahit, ada senengnya gitu kan. Terus ada waktu itu ada kayak mau ikutan ngedrift, bannya nggak ada gitu kan. Terus buat daftarnya ada, bannya nggak ada. Kadang-kadang beli ban suntikan gitu kan. Ya banyak yang udah dialamin. Kalau diceritain sih udah kelamaan ya, saya mulai drifting itu dari tahun 2009 gitu kan. Terus main sama si mobil ini namanya Kamoy namanya. Nama si Kamoy ini udah dari tahun 2012, jadi udah banyak banget cerita yang dilaluin, udah banyak banget yang dirasain juga gitu. Terus ya pada akhirnya ya jatuh cinta lah gitu. Jatuh cinta sama mobil ini, jadinya ya udah jadi kayak mobil kesukaan ya, udah jadi kayak mobil udah kayak temen gitu, mobilnya. Ini Ceviro gitu, Nissan Ceviro tuh ini. Jadi Nissan Ceviro A31. Ada sih yang A32, cuman itu udah matic terus penggerak roda depan. Nah, kebanyakan yang dipakai drifting itu dulu itu di masanya saya itu Nissan Ceviro ini, karena emang cc-nya udah 2000, udah cukup lah ya, terus 6 silinder, udah nggak usah banyak rubah-rubah. Dulu tuh udah bisa layak dipakai drifting sebenarnya, nggak usah banyak rubah-rubah juga gitu. Nah dari situ, ternyata ini mobil tuh tahun lama gitu kan, mobil tua sebenarnya. Ini kalau yang saya ini tahun 90. Kalau Ceviro tuh kalau nggak salah ya, Ceviro itu tahun 89 sampai 93 atau 94 nih, pokoknya ada yang versi biasa sama ada yang versi SV-nya, beda di lampu sih, nggak tahu sih mesinnya bagian dalamnya aku kurang ngerti gitu kan. Kalau menurut saya ya gitu, maksudnya udah ya bisa dibilang mewah, terus sporty juga kelihatannya kan, bodinya juga aerodinamis gitu kan ya.
Jadi oke juga nih gitu kan buat dipakai drifting, nggak kuno gitu kan. Sebenarnya ada sih sebelum Civiro ada Cressida, ada Corona 2000, ada Crown kan ya, penggerak roda belakang juga dari Toyota. Cuman untuk drifting ini kebanyakan dipakainya tuh ya Civiro gitu kan dulu tuh. Jadi di situ emang dasarnya juga saya sukanya mobil Jepang kan gitu. Jadi nggak tahu kenapa, jadi saya lebih senang aja sama mobil Jepang. Makanya ya udah cocok banget nih gitu kan, udah ketemu mobil ini. Teman saya dulu yang ngejual mobil ini sampai dia serius katanya, emang itu mobil gitu-gitu katanya. Dia juga sayang mobil ya gitu sama. Ya saya beli mobil ini kan emang buat tujuannya untuk drifting, karena emang jadi suka gitu. Jadi semenjak saya punya mobil ini, saya latihan, jadinya ya suka sama dua-duanya, suka sama mobilnya sama juga bidangnya gitu. Ya setidaknya bisa menghibur lah gitu dengan saya pakai mobil ini tuh, lebih kayak ya sejenak bisa lupa sama beban-beban hidup gitu kan. Bisa menikmati hasil kerja, hasil ngumpulin, hasil ngebangun gitu kan, sambil dipakai, sambil dirasa-rasain apa yang kurang segala macam. Kadang saya suka nongkrong gitu, terus ngeliatin mobilnya gitu kan, sambil ngopi gitu kan di kayak ada apa sih, food truck gitulah, bukan food truck ya, jadi kayak kopi pinggiran gitu kan, ada banyak lahannya lah ya, buat kita tuh bisa mandangin mobil itu gitu. Nah setelah uang terkumpul dan saya pun dapat support juga dari Rumah Sari, dibantu, saya dengan apa adanya gitu, punya budget apa adanya, segitu adanya, saya menemukan mesin ini gitu, dengan harga yang memang nggak mahal menurut saya sih. Kalau untuk swap engine kadang-kadang kan pakainya itu LP25, 2JZ, 1JZ, SR20 yang budgetnya mungkin lebih besar gitu kan. Kalau ini sih budgetnya di bawah itu gitu, dan cc-nya juga cuma 1800. Saya nemu mesin ini CA18DT, bawaan mobilnya Silvia S13 200SX. Saya ngebangun mobil ini tuh sampai bisa ganti mesin itu sekitar 1 tahun lebih lah ya, dan itu pun banyak kendala ini itu. Dan saya ngebangun nggak cuma mesinnya aja, sama bodinya juga dicat ulang. Banyak kendala banget, dari seher juga kan ada masalah gitu, kayak kita tuh nyari sehernya dulu gitu kan, ganti metalnya segala macam. Banyak banget yang harus dilakukan gitu, yang harus dikerjakan untuk mesin ini supaya keadaannya optimal gitu kan. Hampir sekitar setahun lebih lah ya, setahun lebih saya ngebangun mobil ini untuk bisa sampai sekarang gitu. Kalau dulu sih kan mobilnya standaran, nggak banyak berubah ya, paling ngoprek-ngoprek dikit. Kalau sekarang lebih kayak ngurusnya juga lebih ribet gitu, karena emang dengan mesin yang berbeda, dengan kebiasaan yang beda gitu kan. Mesin ini benar-benar orisinil bawaan S13 200SX. Jadi kasarnya mobil itu mesinnya pindahin ke sini gitu, tapi keadaannya orisinil, busnya juga masih orisinil. Ya gitulah, banyak banget yang terjadi, yang kenangan, cerita. Kalau ngelihat kondisi sekarang ya, anak-anak muda zaman sekarang gitu kan, anak-anak muda kayak udah tua, aku juga masih muda sih. Kebanyakan kan pakai mobil BMW. Mobil BMW ini pakainya yang seri E36, 323 sangat oke lah. Itu kalau untuk drifting saya lihat memang nggak ribet juga ganti-ganti. Kalau ngelihat posisi sekarang, kalau pengen gampang ya pakai BMW gitu, kalau dibandingin Civiro. Tapi karena saya lebih suka yang ribet ya, saya lebih suka yang berkarakter gitu mobilnya. Jadinya kalau ngelihat sekarang sih, saya nggak
nggak ini sih, nggak berpaling gitu, nggak berpaling dari mobil ini gitu. Tetap saya sukanya Ceviro gitu. Nggak ada kepikiran juga sih buat ganti BMW gitu ya. Cuma kalau memang dibandingkan, kalau kita ngomongin mobil standarnya gitu, BMW dengan Ceviro ini, 323 dengan Ceviro ini, kalau di gigi duanya lebih enak BMW gigi duanya. Kalau Ceviro masih butuh ditendang kupling gitu, masih kita harus bisa ngatur RPM-nya gitu. Kalau BMW kayaknya dibajak gigi dua pun, dikocok gasnya juga dia masih naik gitu kan. Dan bodinya juga lebih kecil ya daripada Ceviro ini. Cuma kalau saya sih karena sukanya mobil Jepang dan karena saya udah jatuh cinta sama mobil ini, jadi ya nggak kepikiran buat ganti BMW gitu. Paling saya kepikirannya malah ganti mesin gitu, tapi bodinya masih tetap ini. Cita-cita sih pengennya pakai 1JZ GTA gitu, yang VTI gitu kalau bisa. Jadi ya malah saya nggak mau ganti mobilnya, tapi malah pengen ganti mesinnya gitu, tapi cuma bodinya masih ini aja gitu. Gitu sih paling, ya lebih berkarakter aja. Ini kebetulan alhamdulillah ya, maksudnya sekarang saya bisa berkesempatan ngobrol di sini lagi gitu di videoan, karena memang baru lagi muncul gitu. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan buat ngobrol di sini gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya aktif lagi kan di videoan gitu. Nggak mungkin sampai sekarang, soalnya sayang banget gitu kan, video-videonya udah oke juga nih gitu. Jadi ya buat kalian pantengin terus videoan.